Pernahkah kamu menyadari sesuatu yang aneh? Alasan rencanamu selalu berhenti di tengah jalan bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena otakmu diam-diam takut jika kamu benar-benar berhasil. Coba ingat kembali, momen di mana kamu punya ide brilian, menyusun jadwal yang rapi, dan merasa sangat termotivasi di hari pertama. Namun, di pertengahan jalan, tiba-tiba semangat itu menguap begitu saja. Kamu mulai menunda, mencari-cari alasan, dan pada akhirnya, rencana itu hanya menjadi catatan usang di buku harian. Kita sering menyebutnya sebagai kemalasan atau kurangnya disiplin, tapi mari kita selami lebih dalam. Kenyataan psikologisnya jauh lebih kompleks dan sangat emosional. Selamat datang di podcast motivasi kita hari ini, di mana kita akan membongkar misteri rencana masa depan. Di awal setiap rencana besar, otak kita memproduksi dopamin yang membuat kita merasa euforia. Kita membayangkan garis akhir yang indah. Namun, saat langkah pertama mulai diambil, realitas mulai mengetuk pintu. Tantangan kecil mulai bermunculan. Di titik inilah, kita secara tidak sadar sering melakukan sebuah trik psikologis terhadap diri kita sendiri. Kita mulai menciptakan hambatan. Mungkin kita tiba-tiba memutuskan bahwa kita perlu membersihkan seluruh rumah sebelum mulai bekerja. Atau kita menghabiskan waktu berjam-jam merapikan meja kerja tanpa menyentuh tugas utamanya. Ini adalah fase pertama dari apa yang para psikolog sebut sebagai sabotase diri. Kita merasa sedang melakukan hal produktif, padahal sebenarnya kita sedang berlari menjauh dari garis start tanpa kita sadari. Mari kita beri nama fenomena ini self-handicapping atau menabur rintangan di jalan sendiri. Mengapa kita melakukan hal yang terdengar sama sekali tidak masuk akal ini? Jawabannya berakar sangat dalam pada kerapuhan ego dan harga diri kita. Jika kita berusaha 100% dan ternyata tetap gagal, itu akan menghancurkan identitas kita. Kita akan merasa bahwa kita memang tidak kompeten. Sebaliknya, jika kita menciptakan rintangan seperti menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir dan kita gagal, kita punya alasan yang sempurna. Kita bisa berkata pada diri sendiri dan dunia, "Aku gagal bukan karena aku tidak pintar, tapi karena aku tidak punya cukup waktu." Sabotase ini adalah bentuk asuransi emosional untuk melindungi harga diri kita. Self-handicapping bertindak sebagai mekanisme pertahanan mental yang sangat canggih. Ini adalah perisai pelindung yang kita gunakan tanpa kita sadari setiap harinya. Di balik perisai ini bersembunyi anak kecil di dalam diri kita yang sangat takut dihakimi, tidak hanya oleh orang lain, tetapi yang paling kejam oleh diri kita sendiri. Ketakutan akan ketidakmampuan ini begitu besar, sehingga otak lebih memilih sebuah kegagalan yang direncanakan daripada kemungkinan gagal meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Kegagalan yang disengaja terasa lebih bisa dikendalikan. Ironisnya, dalam upaya keras kita menghindari rasa sakit dari kegagalan sejati, kita justru mengundang penderitaan jangka panjang berupa penyesalan karena tidak pernah melihat seberapa jauh kita sebenarnya bisa melangkah. Lalu, ada dimensi lain yang lebih gelap dari sabotase diri ini. Ketakutan akan kesuksesan itu sendiri. Terdengar aneh, bukan? Bukankah semua orang ingin meraih kesuksesan? Pada kenyataannya, kesuksesan seringkali membawa beban ekspektasi yang luar biasa besar. Ketika kamu berhasil mencapai satu hal, standar akan otomatis naik. Orang-orang akan mengharapkanmu untuk terus menang. Dan ketidakpastian tentang apa yang harus dilakukan setelah kesuksesan itu sangat mengerikan bagi otak kita. Otak kita sangat mencintai rutinitas dan zona nyaman, meskipun zona nyaman itu adalah sebuah keadaan yang stagnan dan menyakitkan. Keberhasilan berarti sebuah perubahan radikal, dan bagi insting primitif kita, perubahan seringkali diartikan sebagai ancaman yang berbahaya. Bayangkan pikiranmu sebuah bentang langit yang perlahan diliputi oleh awan kelabu keraguan. Setiap kali kamu mengambil langkah maju menuju impianmu, awan kecemasan ini berkumpul semakin tebal. Pertanyaan-pertanyaan destruktif mulai menyambar seperti kilat. Bagaimana kalau aku tidak bisa mempertahankan kesuksesan ini? Bagaimana kalau ini mengubah siapa diriku seutuhnya? Atau bagaimana kalau orang-orang terdekatku justru menjauh? Badai emosional ini membuatmu sangat lelah secara mental, bahkan sebelum fisikmu sempat bertindak. Ketidakpastian masa depan membuatmu merasa seolah sedang berjalan menyeberangi tebing sempit dengan mata tertutup. Oleh karena itu, sabotase diri menjadi cara paling cepat untuk turun dari tebing itu, meskipun artinya kamu harus kembali hidup di lembah yang sunyi. Secara neurologis, amigdala kita
yaitu bagian otak yang bertanggung jawab penuh atas emosi dan rasa takut, segera memicu alarm bahaya saat kita memasuki wilayah yang tidak dikenal. Rencana masa depan yang besar selalu penuh dengan elemen ketidaktahuan. Saat amigdala membunyikan alarm keras ini, bagian korteks prefrontal yang seharusnya berpikir rasional seringkali tertutup oleh gelombang hormon stres. Hasil akhirnya sungguh tragis. Kita mengambil keputusan yang tidak masuk akal, seperti membatalkan pendaftaran kursus yang penting, menolak tawaran promosi secara halus, atau berhenti mengejar minat kita secara tiba-tiba. Otak kita secara salah meyakini bahwa memilih penderitaan yang sudah familiar jauh lebih aman daripada mengejar kebahagiaan yang tidak pasti. Mari kita ambil sebuah contoh nyata yang sering terjadi. Kamu ingin merintis sebuah proyek impian yang sudah lama kamu rencanakan. Kamu membeli semua perlengkapannya, menyusun rancangan yang indah. Namun, saat tiba waktunya untuk mulai bertindak dan mempublikasikannya, kamu membeku. Kamu merevisi rancangan tersebut ratusan kali, meyakinkan dirimu berulang-ulang bahwa ini belum sempurna. Perfeksionisme adalah salah satu topeng paling elegan dan berbahaya dari self-handicapping. Kamu sengaja menetapkan standar setinggi langit yang sangat tidak realistis sehingga tidak ada manusia fana yang bisa mencapainya. Ini secara otomatis menjamin bahwa karya tersebut tidak akan pernah selesai atau dinilai oleh dunia luar. Kamu merasa aman berlindung di dalam cangkang perfeksionisme yang palsu tersebut. Menyadari bahwa kamu sedang melakukan sabotase terhadap diri sendiri adalah sebuah momen pencerahan yang mungkin menyakitkan, namun pada saat yang sama sangat membebaskan. Ini adalah titik balik hidupmu. Kamu mulai menyadari perlahan bahwa musuh terbesar yang menghalangimu bukanlah kurangnya waktu, bukan kondisi finansial, bukan juga orang lain di sekitarmu, melainkan program lama yang berjalan otomatis di kepalamu sendiri. Kesadaran ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Tanpa menyadari polanya, kamu hanya akan terus terjebak dalam putaran setan harapan dan kekecewaan abadi. Mengakui bahwa kamu selama ini diam-diam merasa takut adalah sebuah tindakan yang sangat berani dan merupakan awal dari pemulihan mental yang sejati. Langkah pertama untuk mengurai kecemasan ini adalah dengan meredefinisi apa arti kesuksesan dan kegagalan secara personal bagimu. Selama ini, kamu mungkin selalu melihat kegagalan sebagai akhir tragis dari segalanya, sebagai sebuah stempel permanen yang menyatakan bahwa dirimu tidak berharga. Mulai saat ini, ubahlah sudut pandang itu 180 derajat. Kegagalan hanyalah sekedar umpan balik alami, sekedar data tambahan berharga untuk memperbaiki strategimu melangkah ke depan. Kesuksesan bukanlah tentang mencapai hasil akhir tanpa celah sedikit pun, melainkan tentang keberanian untuk terus muncul dan mencoba lagi esok hari. Turunkanlah ekspektasi absolutmu. Izinkan dirimu untuk menjadi seorang pemula yang banyak melakukan kesalahan, karena begitulah cara kita bertumbuh. Langkah kedua adalah belajar untuk berdamai dengan ketidakpastian. Ini mungkin tugas emosional yang terasa paling berat. Namun, ketidakpastian adalah satu-satunya hal yang pasti di alam semesta ini. Sadarilah dari sekarang bahwa mengendalikan segala sesuatu di luar dirimu adalah ilusi belaka. Saat kecemasan itu kembali muncul berbisik mempertanyakan, bagaimana kalau nanti kamu gagal? Tarik napas dalam-dalam dan tantang pemikiran kuno itu dengan pertanyaan baru yang jauh lebih memberdayakan. Bagaimana kalau semuanya ternyata berjalan jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan? Alihkan energi mentalmu dari membayangkan skenario terburuk menjadi energi untuk merancang persiapan yang matang. Jadikan ketidakpastian itu sebagai kanvas luas tempat keajaiban hidupmu bisa terlukis dengan indah. Ketika kamu mulai berani merangkul ketidakpastian itu, kamu akan merasakan perubahan energi yang luar biasa di dalam dirimu. Awan kelabu tebal di pikiranmu perlahan namun pasti mulai menipis, membiarkan cahaya hangat keyakinan diri menembus masuk menerangi jiwa. Suasana batin yang tadinya kaku, tegang, dan penuh kewaspadaan berlebihan, kini berubah menjadi jauh lebih rileks dan terbuka terhadap hal baru. Kamu tidak lagi melihat masa depan sebagai sebuah medan perang yang mengancam keselamatanmu, melainkan sebagai sebuah taman hijau yang masih belum ditanami. Di taman pikiran ini, kamu memiliki kebebasan mutlak untuk memilih benih harapan apa yang ingin kamu semai dan rawat dengan kasih sayang mulai hari ini. Langkah ketiga untuk menghancurkan sabotase diri adalah memecah tujuan raksasamu menjadi tindakan-tindakan mikro yang sangat kecil.
Mengapa konsep ini sangat penting secara psikologis? Karena tindakan yang terlihat teramat kecil sama sekali tidak akan memicu sistem alarm amigdala di otakmu yang penakut itu. Otakmu tidak akan merasa sedang berada dalam ancaman jika kamu hanya menetapkan target untuk menulis 1 paragraf per hari atau sekadar membereskan 1 laci kecil. Tindakan mikro ini terasa begitu remeh sehingga egomu tidak merasa punya alasan kuat untuk memblokirnya. Namun, efek kumulatif dari konsistensi melakukan hal kecil ini tanpa henti sangatlah masif. Tanpa disadari, momentum terbentuk dan menembus tembok rasa takutmu. Dengan kesadaran baru yang mengakar kuat ini, kamu mulai menulis ulang naskah perjalanan hidupmu sendiri. Kamu menyadari sepenuhnya bahwa setiap kali keinginan aneh untuk menyerah atau menunda itu datang kembali, itu hanyalah sistem lama di otakmu yang sedang berupaya melindungimu dengan cara yang sangat keliru. Kamu kini memiliki kekuatan untuk tersenyum pada kecemasan itu, mengucapkan terima kasih secara batin atas niat baiknya, lalu dengan tenang dan tegas terus mengambil langkah maju ke depan. Kamu tidak lagi bisa disetir layaknya boneka oleh bayangan ketakutan masa depan yang belum tentu terjadi. Kepercayaan dirimu kini terbangun sangat kokoh di atas fondasi keberanian mengambil tindakan nyata setiap harinya. Pada akhirnya, misteri besar mengenai mengapa kita sangat suka mensabotase tujuan hidup kita sendiri kini telah terjawab tuntas. Semua itu murni karena pelukan ego kita yang terlalu protektif dan dipenuhi oleh ilusi rasa takut. Lepaskan pelukan erat yang menyesakkan itu perlahan-lahan. Berikanlah ruang yang luas bagi jiwa dan dirimu untuk bernapas lega, untuk terus mencoba berbagai kemungkinan baru, dan tentu saja untuk gagal dengan bermartabat dan belajar darinya. Ingatlah selalu di dalam hatimu bahwa potensi paling sejati dan brilian dari dirimu terletak jauh di luar dinding beton kenyamanan yang kamu bangun sendiri. Rencana indah masa depanmu terlalu berharga untuk dihentikan oleh ilusi ketakutan sesaat. Teruslah berproses.